Langsung aja ya. Gue gak mau basa-basi soal betapa susahnya hidup di Jakarta. Kita semua tahu itu. Cerita ini bermula dari satu keputusan bodoh gue. Tergiur harga murah. Kos putri eksklusif, AC, kamar mandi dalam, spring bed, wifi, Jakarta Selatan, harga 800.000 per bulan. Gila kan? Di Jaksel, duit segitu biasanya cuma dapat kamar petak tanpa jendela yang pengap. Tapi ini fasilitas hotel bintang 3. Tanpa pikir panjang, gue langsung kontak nomor yang tertera dan janjian survei hari itu juga. Gue butuh tempat tinggal cepet karena kosan lama gue mau digusur. Lokasinya ada di sebuah jalan buntu yang tenang, dipenuhi pohon-pohon tua yang rimbun. Rumahnya bergaya kolonial Belanda. Tembok tebal, plafon tinggi, dan hawanya dingin. Dingin yang beda. Bukan dingin AC, tapi dingin yang nusuk ke tulang begitu gue melangkah masuk gerbangnya. Yang nyambut gue namanya Ibu Tari. Kesan pertama gue, wanita ini terlalu sempurna. Usianya mungkin 40-an, tapi kulitnya putih porselen tanpa kerutan, rambutnya disanggul rapi, dan wangi bunga melati yang pekat banget. Tinggal sisa satu Mbak Dinda, kamar melati, paling pojok, paling luas, kata Ibu Tari sambil senyum. Senyumnya ramah, tapi matanya kosong, kayak boneka. Gue diajak lihat kamarnya. Sumpah, gue langsung jatuh cinta. Kasur queen size, lemari jati, jendela kaca besar yang menghadap langsung ke halaman belakang yang rimbun sama pohon mangga tua. Tanpa babi bu, gue langsung bayar lunas. Pas gue terima kunci, Ibu Tari nahan tangan gue. Tangannya sedingin es batu. Mbak Dinda, suaranya merendah, bikin bulu kuduk gue meremang. Di sini bebas jam malam, tapi ada satu syarat mutlak buat penghuni kamar melati. Gue diam nunggu. Jendela besar itu, dia nunjuk ke arah jendela yang ngadep pohon mangga. Kalau sudah jam 5 sore, tutup gordennya rapet-rapet. Dan ingat baik-baik, jangan pernah sekali-kali membuka jendela itu saat adzan maghrib berkumandang. Apapun alasannya, pamali. Gue cuma ngangguk, mikir itu cuma mitos orang tua. Siap bu, beres. Seminggu pertama gue ngerasa menang banyak. Tempatnya nyaman, sepi. Tapi masuk minggu kedua, keanehan mulai muncul. Pertama, gue sadar kalau gue hampir gak pernah lihat penghuni lain keluar kamar siang hari. Kosan ini penuh, ada 10 kamar, tapi sunyi senyap. Sekalinya gue papasan sama tetangga kamar sebelah, Mbak Siska namanya, mukanya pucat banget. Matanya cekung, jalannya diseret kayak orang sakit parah. Gue sapa, dia cuma nunduk ketakutan dan buru-buru masuk kamar. Kedua, setiap menjelang maghrib, bau melati di rumah itu makin nyengat. Baunya bukan kayak parfum, tapi kayak bunga yang ditabur di atas mayat. Anyir, bikin perut mual. Dan ketiga, suara itu. Setiap jam 2 pagi, gue selalu kebangun dengar suara di atap plafon. Bug, kayak ada benda berat jatuh. Terus diikuti suara cakaran kuku di kayu. Krek, krek, krek. Gue coba positive thinking. Paling musang. Sampai akhirnya petaka itu datang di hari Jumat. Gue pulang kerja jam 5 sore lewat dikit. Badan gue rasanya remuk. Kepala pusing, kayak mau demam. Gue langsung masuk kamar, lempar tas dan rebahan. Saking capeknya, gue ketiduran. Gue lupa sama satu hal fatal. Gue belum nutup gorden jendela. Gue kebangun tiba-tiba karena gerah. Listrik mati. Ruangan gelap gulita. Cuma ada sisa cahaya senja yang remang-remang dari luar. Gue lihat jam di HP. 18.05. Pas azan maghrib. Sayup-sayup suara azan kedengaran dari jauh.
Udara di kamar gue pengap banget. Otak gue yang masih setengah sadar cuma mikir butuh oksigen. Lupa sama peringatan Ibu Tari, gue jalan sempoyongan ke jendela. Ceklek. Gue buka jendela itu lebar-lebar. Angin malam langsung nampar muka gue. Tapi baunya, Masya Allah, bau darah, bau tanah basah yang busuk. Mata gue natep lurus ke halaman belakang, ke pohon mangga tua yang jaraknya cuma 2 meter dari muka gue. Pohon itu gelap, daunnya rimbun banget. Pas mata gue mulai terbiasa sama gelap, gue ngeliat dia. Di dahan pohon yang paling rendah, sejajar sama posisi berdiri gue, ada sesuatu yang jongkok. Awalnya gue kira monyet, tapi pas gue perhatiin, lutut gue langsung lemes. Jantung gue rasanya copot. Itu badan manusia. Laki-laki kurus kering, tulang rusuknya nonjol, kulitnya hitam legam kayak aspal. Dia telanjang bulat, jongkok kayak kodok. Tapi kepalanya, ya Tuhan, itu bukan kepala manusia. Itu kepala anjing atau serigala. Bulunya jarang-jarang penuh koreng, moncongnya panjang, giginya taring semua. Dan lidahnya merah panjang nih julur keluar sampai dada. Makhluk itu lagi gak lihat gue. Dia lagi nempel di tembok kamar sebelah gue. Kamarnya Mbak Siska namanya. Dia lagi menjilati tembok luar kamar itu. Srup, srup, srup. Suaranya basah, menjijikan. Lendir kental nempel di tembok. Gue bisa ngerasain aura di sekitar situ dinginnya minta ampun. Seolah-olah nyawa di dalam kamar sebelah itu lagi disedot habis-habisan lewat tembok itu. Gue terpaku. Gue mau teriak tapi suara gue hilang. Tiba-tiba, suara azan berhenti. Hening total. Pelan-pelan, kepala anjing itu muter. Krek. Dia noleh ke arah gue. Mata merahnya menyala kayak bara api di tengah kegelapan. Dia tahu gue ngeliat dia. Dia tahu gue melanggar aturan. Bibir anjingnya menyeringai lebar sampai ke telinga. Suara ketawanya bukan suara manusia. Itu suara dengkingan anjing kejepit yang dipaksain jadi tawa. Melengking, nusuk kuping. Detik berikutnya, dia gerak, bukan lompat. Dia merayap. Dia turun dari pohon nempel di tembok, merayap cepet banget kayak cicak raksasa, menuju jendela gue. Sadar nyawa gue terancam, adrenalin gue meledak. Gue tarik daun jendela itu sekuat tenaga. Brak! Gue kunci. Gue tarik gordennya kasar sampai relnya mau copot. Tepat saat gorden ketutup, duk! Kaca jendela gue dihantam keras dari luar. Bergetar hebat sampai gue takut kacanya pecah. Terus terdengar suara kuku panjang digesek ke kaca. Sret! Sret! Buka! Cantik! Buka! Suaranya bergema langsung di dalam otak gue. Gue mundur ketakutan sampai nabrak lemari. Gue nangis gemeteran megang HP erat-erat sebagai satu-satunya sumber cahaya. Tiba-tiba, pintu kamar gue diketuk. Tok, tok, tok. Gue pikir itu bantuan. Gue lari ke pintu, tapi langkah gue terhenti pas gue nyium baunya. Bau bunga melati yang sangat pekat, wangi Ibu Tari. Dari balik pintu terdengar suara Ibu Tari, tapi nadanya dingin, datar, tanpa emosi. Mbak Dinda, kok jendelanya dibuka pas maghrib? Ibu kan sudah bilang. Gue membeku, air mata gue ngalir deras. Tamunya jadi masuk kan? Dia lapar loh Mbak Dinda. Mbak Siska sudah habis.
Sekarang giliran siapa ya? Dek, Mbak Siska, habis. Jadi selama ini kami semua cuma ternak. Kecantikan Ibu Tari, kemewahan kostan murah ini, semuanya dibayar pakai nyawa penghuninya yang disedot pelan-pelan sama makhluk itu. Gue nggak berani jawab. Gue kunci kamar gue 2 kali. Gue ganjel pakai kursi belajar. Gue abisin malam itu di pojok kamar, meluk lutut sambil megang tasbih yang gue temuin di koper. Sepanjang malam, teror itu nggak berhenti. Gue denger suara langkah kaki berat di atap, suara cakaran di dinding, dan suara dengkingan tawa yang muter-muter ngelilingin kamar gue. Makhluk itu nyari celah buat masuk. Dia nunggu gue rengah. Begitu matahari terbit dan gue dengar suara tukang sayur di depan gang, gue langsung kabur. Gue nggak mandi, nggak ganti baju. Gue cuma bawa tas ransel isi dompet, HP, laptop. Baju-baju di lemari, sepatu, magicom, semua gue tinggalin. Persetan. Pas gue buka pintu dan mau lari keluar, gue ngelewatin kamar nomor 9. Kamar Mbak Siska. Pintunya sedikit terbuka. Gue nggak tahan buat nggak nintip. Mbak Siska ada di sana, terbaring kaku di kasur. Badannya, astaga, badannya kering keluntang, kayak mumi. Kulitnya nempel di tulang, warnanya abu-abu. Matanya melotot natap langit-langit, mulutnya nganga lebar dalam ekspresi ketakutan abadi. Dan di lehernya ada bekas lebam hitam besar, kayak bekas dijilat atau diisap. Gue nahan jeritan dan lari sekenceng-kencengnya. Di ruang tamu, Ibu Tari lagi duduk santai minum teh. Dia lihat gue lari panik bawa tas. Dia nggak ngejar, dia nggak marah. Dia cuma senyum, senyum manis yang mengerikan itu. Hati-hati di jalan, Mbak Dinda. Nanti kalau butuh kamar lagi, balik sini ya. Gue lari sampai jalan raya, langsung naik ojek dan gak pernah berani nengok ke belakang lagi. Setelah gue aman di kosan baru yang jauh dari sana, gue coba cari info. Gak ada berita kematian, gak ada polisi. Semuanya lenyap gitu aja. Cuma ada rumor lama di internet tentang rumah melati di daerah situ. Katanya tempat pesugihan awet muda yang tumbalnya adalah energi gadis perawan. Diambil dikit-dikit lewat peliharaan pemiliknya. Dan soal syarat jendela itu, gue baru paham. Itu bukan buat nahan makhluk itu masuk. Itu supaya kita nggak ngelihat dia lagi makan. Karena kalau kita ngelihat, kita bakal ditandain jadi menu utama berikutnya. Gue bersyukur gue masih hidup. Tapi trauma itu nggak bakal hilang. Sampai sekarang tiap dengar azan maghrib, gue pasti lari nutup semua jendela dan gorden dimanapun gue berada. Gue takut ngelihat mata merah itu lagi di balik kaca.